Oke, kembali lagi masih bersama saya Trio Tanpa DJ Trisula FM Podcast Radio. Masih di rumahnya Mas Ridwan Bro ini, yang bosnya Kayuku Project. Ini di dalam rumahnya itu ada satu interior baru, itu lemari TV-nya itu sangat unik di mata gitu, karena enak dipandang karena di dinding temboknya di tengah, di celah-celahnya itu bagian kanan kiri atas dan bawahnya itu ada lampu yang di belakang papan kayu-kayu. Jadi dilihatnya itu ada nilai jualnya, terus ada nilai klasiknya juga, itu sebagai daya tarik tersendiri. Ini kapan bikinnya gitu Mas? Karena waktu terakhir saya kesini tuh belum ada. Yes, 1 bulan kurang bikinnya itu. Dadakan juga waktu istri request untuk minta dibikinin rak, ya udah saya langsung belanja materialnya, terus bikin kira-kira 2 hari. Saya sendiri ngerjainnya, saya pasang sama anak saya yang kira-kira cepet aja. Oh, jadi ini requestan dari sang istri gitu? Ya biasa, istri itu minta harus dipenuhin ya, enggak nanti kan akan kebawa sampai ke dunia tidur. Bah, istrinya ini ibu Ridwannya atau Mbak Elanya itu malah ketawa-tawa sendiri dari tadi. Kembali lagi aja ke masalah bisnis Kayuku Project. Untuk Kayuku Project sendiri itu pemasarannya via online atau dari mulut ke mulut, atau mungkin dari WhatsApp gitu, atau pakai online kayak market store gitu? Ya kita ada toko di online di Tokopedia, satu pintu aja dari situ. Walaupun teman pesan juga saya minta di Tokopedia, karena saya emang pengen kembangin di Tokopedia aja dulu supaya bisa dikontrol sama dipegang, nggak terlalu ribet gitu. Ya dari situ aja. Jadi itu di Tokopedia itu nanti sistem ordernya itu gimana? Atau seandainya kebanyakan kan di Tokopedia itu pesen, kalau barangnya nggak ada suruh biasanya itu pemilik tokonya bilang kosong. Kalau kayak kayu ini kan kayaknya lebih beda gitu. Itu cara pesennya itu gimana? Kita produknya nggak terbatas sebenarnya, makanya saya ambil peluang ini karena kita custom gitu. Walaupun produknya nggak ada, customer bisa ngasih contoh gambar atau foto mungkin yang dia inginkan, ambil referensi dari Google misal, bisa bikinin bentuk seperti ini enggak, model seperti ini enggak. Saya suka untuk mengerjakan seperti itu, tantangan seperti itu. Jadi nggak monoton juga saya ngerjain barangnya, saya nggak bikin mass produk gitu, kayak bikin terus kayak gitu, dimensi seperti itu, ukuran seperti itu, model seperti itu. Jadi saya hampir ngerjainnya beda-beda terus. Oh, jadi boleh dikatakan Kayuku Project itu nggak stok barang itu seperti itu? Ya kita nggak ready barangnya, nggak stok, kita pre-order semuanya, karena emang order dulu baru dibuatkan, karena biasanya kan custom, dimensi ukurannya juga beda-beda, kebutuhannya beda-beda, desainnya juga beda-beda ya. Tapi yang sudah pernah dibeli akan terpasang di etalase produk di Kayuku Project yang sampai sekarang udah ada sekitar 92-an
item barang yang sudah pernah dipesan customer. Oh, jadi seandainya ada orang itu atau sebuah perusahaan yang pingin pesen barang di Kayuku Project via Tokopedia, itu berarti seandainya dia memilih gambar yang nomor 5 atau nomor berapa, itu jadi nggak langsung dikirim, itu biasanya langsung itu jadi harus nunggu dulu gitu. Ya, yang misal ada customer baru, dia tertarik sama produk yang pernah dijual atau dipesan customer lain yang kebetulan saya juga pasang itemnya untuk dijual lagi, itu dia bisa pilih terus order, terus selalu saya buatkan di situ sudah ada keterangan pre-ordernya berapa hari, beratnya berapa ya, seperti itu. Oke, berarti di setiap setiap upload foto buat jualan Tokopedia itu ada deskripsinya, itu semuanya ada keterangannya semuanya. Iya, ada pertama materialnya, terus dimensinya, terus waktu pre-ordernya, terus beratnya, harganya, terus nanti masih bisa lanjut ke chat. Banyak yang diskusi juga, apa bisa warnanya dirubah menjadi apa yang lain gitu. Kalau momennya di situ terpasang warna di fotonya itu coklat, mungkin dia bisa minta warna hitam solid ya. Pokoknya saya Sesuai customer gitu. ya, sesuai customer ya. Number one hit music station, podcast radio. Ini apa untuk Mas Ridwan Bro-nya itu sebelum di Kayuku Project itu kan tadi denger-denger itu kan hanya pertama berawal dari hobi gitu kan, omong kosong atau hobi itu kan. Itu yang pertama digelutin itu apa itu, Mas? Passion saya awal itu sebenarnya musik. Saya main musik, saya pegang instrumen gitar, saya mengajar gitar. Lalu di 2016 saya cari kesibukan lain, coba untuk bikin usaha, karena kan ya umur kita semakin tua, tenaga juga berkurang, nggak mungkin untuk bisa kerja sendiri terus dari tenaga sendiri. Ya saya pikir untuk coba dari omong kosong itu membangun usaha, dari hobi baru, dari passion baru, jadi nggak ada beban, ya ngalir gitu aja. Akhirnya jadi punya workshop untuk bikin produk kayu. Jadi pertama itu dari hobi atau omong kosong yang pada akhirnya itu omongan yang sangat berisi gitu ya, apalagi untuk berisi dompetnya gitu. Ya segala sesuatunya kalau tidak di ide yang tidak diutarakan atau dimunculkan, kalau dipendam sendiri, kalau nggak coba untuk dijalanin, apalagi itu sudah passion, sayang sekali gitu. Kalau udah passion kan nggak ada beban untuk ngejalaninya gitu. Jadi ya sambil belajar, sambil bikin sendiri, sambil ngumpulin alat, akhirnya berani untuk, tinggal butuh mental berani untuk kejual di produknya di online, ya, terima orderan, ya sudah. Jadi berawal dari, berarti dari tahun 2006 ini berarti untuk merintis kayu 2016 maksud saya itu sudah rasain jatuh bangun gitu ya. Kalau kayu mah nggak jatuh bangun sih, nggak terlalu berat. Saya bilang kan itu dari hobi. Saya juga kalaupun dulu nggak niatan untuk usaha, saya bisa cuman untuk bikin
apa ya barang-barang kayu interior dibuat di rumah saya juga udah cukup senang gitu. Cuman dari situ kan apa sayang sekali kalau memang bisa dikembangkan, ya kenapa stop untuk bikin barang buat diri sendiri, kenapa nggak buat mungkin bikin lapangan pekerjaan, dan akhirnya ternyata sekarang bisa mengajak untuk bekerja bareng, bikin tim gitu. Jadi ini saya ngelihat kan untuk Kayuku Project itu berbeda sama mungkin tukang kayu yang biasa gitu kan, karena pertama dari hobi. Kalau dari hobi itu referensinya kan pasti banyak. Kalau beda sama yang tukang kayu itu kan biasanya monoton, bikinnya seperti itu aja. Kalau saya lihat Kayuku Project itu memang berbeda sama yang lainnya gitu. Banyak sekali produk yang ditawarkan, terus untuk customer juga sudah bukan hanya kalangan pribadi aja, perorangan, tetapi juga udah merambat ke dunia industri kayak pabrik, rumah makan, restoran, hotel pun udah banyak yang memesan produk Kayuku Project. Berarti secara tidak langsung itu Kayuku Project itu sudah mempunyai nama besar dong. Kalau nama besar saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya memang satu pintu aja di Tokopedia, dan itu berkembang dari dulu saya nggak ada gold merchant, saya ada gold merchant, terus akhirnya reputasi bagus, terus dulu bintang cuman 1, terus akhirnya bintang bronze, yang terakhir ini silver. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa naik terus, dan dari reputasi itu akan jadi toko terpercaya gitu. Jadi secara nggak langsung yang melihat juga banyak nasional. Mungkin kalau nggak tahu ya Tokopedia sampai internasional saya juga belum tahu, tapi sejauh ini saya udah ngerjain pengiriman sampai Kalimantan, sampai Sumatera, sampai Bali, sampai Surabaya. Ya animonya cukup banyak gitu. Kenapa nggak sampai jangkauan luar negeri kayak ke Alibaba gitu? Untuk sekarang ini saya belum putuskan untuk membuka akun lagi di marketplace lainnya, karena yang Tokopedia aja saya masih bisa saya kontrol sendiri sih. Sementara ini saya kontrol sendiri untuk produknya, untuk upload produknya, terus untuk iklannya, terus untuk promosinya. Kalau saya buka lagi takutnya akan nggak kepegang orderan. Yang sekarang memang di Tokopedia aja sudah cukup banyak pre-order yang masuk, yang kita sendiri agak kewalahan ngerjainnya. Jadi dipegang sendiri untuk pengiklanan sama manajemennya. Berarti dalam arti lain Kayuku Project itu sudah mempunyai beberapa karyawan yang secara tidak langsung sudah menjadi mata pencaharian orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ya, yang tadinya saya sendiri, terus saya coba berani untuk rekrut orang, yang terutama yang terdekat dulu dari tetangga, sama saya cari orang yang benar-benar jobless, yang butuh pekerjaan, terus yang semangat. Terus saya juga pengen ngajarin mereka, bagi ilmu biar lebih kreatif gitu. Kayak sebenarnya yang tadinya kreatifnya kurang, akhirnya dia bisa mengambil keputusan, kalau ini dibikinnya seperti apa, pakai cara gimana, dia bisa nentuin ukuran. Ya itu kan butuh
butuh ilmu juga, matematika, ngukurnya mili gitu kan. Nah, kalau mereka nggak belajar juga susah untuk presisi, belajar presisi gitu. Jadi selain mereka di sini bisa membantu saya mencari nafkah, terus dia bisa belajar lebih untuk kreatif. Number one hit music station, podcast radio. Welcome to the Net System In Podcast, your weekly dose of information technology insights, learning, and news focused on career progression for network and system administrators. Don't get left behind. Number one hit music station, podcast radio. Saudara, demikianlah sebuah tembang film bisa meredam segala kerinduan. Oke, untuk di season terakhir ini atau untuk closing soal Kayuku Project untuk season yang sekarang ini, untuk
Kayuku Project itu juga mempunyai video-video di YouTube postingannya. Jadi untuk para pendengar Trisula FM Podcast Radio, kalau yang mungkin berminat atau penasaran bagaimana hasil karya dari Kayuku Project, bisa lihat di akun YouTube-nya Kayuku Project. Terus untuk pembelian bisa melalui tokopedia.com. Di situ karena Kayuku Project untuk pemasarannya hanya via tokopedia.com. Nanti di situ juga bisa dilihat berapa di katalognya itu ada sekitaran 92 ya Mas. Ya betul, kita sudah keluarkan produk yang dipesan sama customer sekitar 92, dan itu akan bisa diproduksi ulang. Jadi untuk semuanya yang pingin berminat untuk berpesan itu bisa lihat katalognya nanti, karena sistemnya itu custom, jadi nggak langsung ready, jadi harus nunggu beberapa hari untuk diproduksikan. Setelah barang jadi baru dikirim ke customernya. Terus untuk nama Tokopedia-nya biasanya kan itu untuk linknya itu agak susah ya Mas ya, penulisannya, walaupun mungkin ditulis Kayuku biasanya nggak muncul itu untuk penulisannya yang benar itu seperti apa? Kayuku Project, Kayuku biasa, KAYUKU sambung PROJECT. Jadi Kayuku Project nggak pakai spasi. Terus ini kan lagi musim corona nih. Untuk semua usaha pasti kena imbasnya juga. Apakah Kayuku Project kena imbasnya juga? Imbasnya pasti semua kena juga. Tapi di Kayuku Project ya masih ada beberapa item yang enggak pengaruh. Misal untuk interior kayak lampu, kayak rak TV, kayak untuk mengisi interior ya, kayak gitu masih ada. Tapi kalau untuk kayak flight case atau hard case, untuk box pelindung alat kayak untuk iMac, untuk alat musik itu yang untuk dibawa terbang, biasanya sekarang lagi agak berkurang karena memang tidak ada perjalanan. Terus ini kan corona, Kayuku Project juga mengeluarkan pesanan produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, sementara kemarin ada permintaan dari customer itu minta dibikinkan box sterilizer yang memakai lampu UVC, yaitu lampu untuk membunuh 99 bakteri dan virus. Kita akan ada di etalase Tokopedia saya, itu akan tetap diproduksi repeat, masih diproduksi repeat. Ini tergantung nanti kalau ada customer yang mau minta, misal untuk rak untuk tempat sanitizer untuk ditaruh di kantor atau di apa, atau ya tempat box sterilizer juga mungkin yang dimensinya kecil untuk HP. Ya saya belum tahu, nanti tergantung dari customer mintanya seperti apa, kita buatkan. Jadi untuk corona ini juga Kayuku Project menjual produk-produknya, bisa langsung dicek juga di Kayuku Project Tokopedia. Untuk di YouTube-nya ada? YouTube ada Kayuku Project sama, cuman kita nggak fokus ke videonya, hanya beberapa video saja yang untuk review produk yang diminta customer, sehingga mereka tahu secara jelas dimensi realnya seperti apa, barang realnya seperti apa. Tapi tidak semua produk yang di etalase saya buat videonya. Terus ini untuk sanitizernya itu apakah udah dirilis videonya atau belum, atau
memang lupa belum divideokan gitu? Box sterilizer sih udah ada videonya, udah saya bikin karena emang udah permintaan dari customer kemarin minta dibikinin, ya sudah saya buatkan langsung. Di YouTube-nya sudah beredar atau belum? Udah ada di situ. Oke, buat semuanya pendengar podcast radio mungkin yang sedang butuh untuk sterilisasi COVID ini bisa lihat videonya di akun YouTube Kayuku Project. Ini untuk pertanyaan terakhir itu kontak personnya, seandainya ada yang order itu, sebelum dia ngorder itu bisa dihubungin dulu gitu kah? Bisa lewat kontak person podcast radio ini juga bisa, atau lewat Tokopedia juga bisa, atau butuh WA saya? Mungkin langsung aja ke WA, mungkin karena untuk podcast kita kan untuk podcast bisa untuk menerima masukan atau untuk ordering itu. Tapi kan alangkah baiknya bisa langsung menghubungi yang bersangkutan gitu. Bisa via Tokopedia juga, via chat atau diskusi di situ. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lebih detail dan fast respon, bisa WA ke 0821 2490 519. Ya, itu ada nomor WhatsApp yang udah tadi disebutkan. Mungkin buat para podcaster mania yang sedang mendengarkan dan berminat bisa langsung hubungin atau cek videonya dan juga link Tokopedia-nya. Semuanya asli, pasti barang akan dikirim sesuai dengan alamat permintaan dan bentuk barang yang dikirim juga sesuai dengan keinginan customernya. Iya, karena di Tokopedia kalau setiap orang order, customer order pasti mempunyai akun, dan di akun di situ otomatis sudah memasukkan alamat dan masuk ke sistem, ya langsung nanti tinggal pilih kurir aja, nanti langsung kalau sudah jadi barangnya kan kita pre-order, nanti kalau emang sudah jadi langsung kami kirimkan. Jadi pokoknya buat para podcaster yang berminat, pokoknya 100% itu asli barang nyampe di tujuan alamat sampai depan rumah. Gak usah khawatir kena tipu-tipu. Bener gak Mas? Ya benar, karena kan kita punya punya akun di Tokopedia, terus kita juga verifikasi, akun saya sudah terverifikasi dengan ya, akun saya sudah terverifikasi KTP, saya sudah upload KTP, jadi saya sudah gold merchant, terus reputasi toko saya juga sudah silver, ya udah silver, ya alhamdulillah udah nyampe silver, mudah-mudahan bisa naik terus. Jadi kalau misalnya saya mau bohong-bohong atau tipu-tipu, ya saya sama saja menjatuhkan hasil usaha saya dari tahun 2017 sampai sekarang. Dari tahun 2016 sebenarnya hanya mulai dari omong kosong itu, terus nyicil alat, mulai buka sepertinya 2017. Ya, itu buat para podcaster. Jadi Kayuku Project itu pada intinya itu bukan kaleng-kaleng. Jadi 100% barang yang diinginkan, yang dipesan itu pasti dikirim sampai dengan rumah tujuan. Oke, sekian dari saya Trio Tanpa U DJ Trisulanya Podcast FM bersama Ridwan Bro dari Kayuku Project. See you next time. Bye. Radio cerahkan
Apakah kamu suka lagu-lagu hit Indonesia? Dengarlah cinta, hatiku remuk redam. Jika tak ada kamu menemani aku. Atau Selorok Malaysia? Ku rasakan perhatianmu, Karena aku benar-benar sayang padamu. Atau mungkin lagu dangdut klasik? sekian mendera untuk sebuah cinta. Kini kau telah berdua, itu kenyataan. Atau bahkan lagu-lagu campur sari? Sandiwara Radio? Hei, sini. Ampun Tuanku Panglima, anak hamba tidak berlaku takzim kepada Tuanku. Tidak apa. Anakmu sama denganku. Sama-sama Panglima Perang. Atau kisah Ari Hanggara? Kok pakai dikunci segala pintunya? Habis sih, Pak. Anggi dan Ari sering main ke jalanan. Mama takut mereka bisa-bisa diculik orang. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan Yup, nyanyi lagi. bener banget. Dengerin semuanya lagu-lagu pop Indonesia, Selorok Malaysia, dangdut, dan Dapur Sari Sandiwara Radio di Trisula FM.